Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang, dapat kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan nikmat yang sangat besar, iman Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi sehat kita, waktu luang kita untuk mengisinya di tempat yang terbaik, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian melanjutkan majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sunanus shaum wa Ramadan. Sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Nah, jadi tidak akan mampu kita hitung betapa banyak limpahan yang Allah anugerahkan di bulan suci Ramadan ini. Kebaikan yang Allah banjirkan di bulan suci Ramadan ini. Sehingga Rasulullah SAW di antaranya menyampaikan, "Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah." Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya seperti ia mengerjakan ibadah wajib di luar Ramadan. Wa man taqarraba fihi wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti yang melaksanakan 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Sunnah dilipat gandakan pahalanya menjadi pahala wajib. Wajib 70 kali lipat. Maka orang bersedekah di bulan Ramadan pahalanya seperti berzakat. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti berhaji. Salat sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti salat wajib. Sehingga bulan Ramadan ini benar-benar bulan panen. Nah, jadi bagaikan hidangan yang sudah Allah siapkan bagi kita, tinggal kita mau untuk menikmatinya. Begitu banyak hidangan Ramadan, hidangan-hidangan lezat berupa keistimewaan yang besar, yaitu dalam ibadah yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya, untuk mengisinya. Sehingga ulama kita menyimpulkan di antaranya sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah bulan Ramadan
maka tentu dengan kita berusaha mengamalkan ini, insya Allah akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Akan dengan kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah ini, itu artinya kita menerima, menikmati hidangan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini. Mana dia di antaranya? Yang pertama, ta'jilul fitri, segera untuk berbuka. Iza tayaqqanal ghurub, jika sudah benar-benar yakin maghrib. Bi khilafi ma iza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhirul fitra. Berbeda jika ragu, maka wajib baginya untuk berhati-hati dan mengakhirkan berbuka. Nah, jadi sunnah pertama ini ketika kita puasa adalah segera untuk berbuka jika sudah benar-benar datang maghrib. Bukan maksudnya segera berbuka masih asyhadu alla, belum waktu maghrib. Jadi benar-benar segera berbuka jika nyata sudah masuk waktu maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Senantiasalah manusia dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan selama ia segera melakukan buka puasa. Nah, jadi takjilul fitri artinya menyegerakan untuk berbuka. Makanya kata takjil ini menjadi bahasa yang sudah kita resmikan. Takjil. Nah, itu bahasa Arab artinya menyegerakan. Makanya disebut takjil. Biasanya takjil itu makanan-makanan ringan. Nanti ada lanjutannya, ada makanan yang tambah lagi sunnahnya. Mana yang kita sangat disunahkan, yang paling utama untuk takjil. Yang kedua, sunnah di bulan Ramadan as-suhuru walau bijur'ati ma'in, sahur meskipun dengan seteguk air. Wa yadkhulu waktu suhur min muntasibil lail. Sudah masuk waktu sahur ini dapat sunnah sahur kalau sudah lewat jam 12. Nah, jadi sahur itu sendiri adalah sunnah. Mulai kita dapat kesunahannya kalau sudah lewat jam 12. Siapa tahu keadaan tiba-tiba susah tidur atau mengisinya dengan tadarusan sampai lewat jam 12. Khawatir nanti tidak dapat sahur sehingga jam 1 itu sahur. Sudah dapat sunnahnya. Nanti di dalam sahur itu sendiri ada kesunahannya. Kita baca hadis tentang sahur. An Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, dari Anas menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian sahurlah, kata Nabi, karena sesungguhnya di dalam sahur itu berkah. Berkah. Jadi sahur itu berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanan, minuman yang kita makan sahur itu insya Allah akan menimbulkan keberkahan, semangat untuk melakukan kebaikan. Sehingga ulama menjelaskan di antara makna berkah sahur itu pertama adalah menguatkan untuk berpuasa. Menguatkan kita untuk berpuasa.
Kemudian makna berkah untuk sahur itu kita bisa jaga sholat subuhnya, tidak ketinggalan berjamaah. Tambah lagi istimewanya dapat sholat malamnya, sholat tahajudnya. Di antara makna berkah. Kemudian yang ketiga, makna berkah dalam sahur itu, siapa tahu ada yang lupa berniat malamnya, sahur itu kemudian mengingatkan untuk berniat. Kemudian hadis yang kedua, sahur an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu, makan sahur itu berkah. Fala tada'u, jangan kalian tinggali, kata Nabi. Jangan tinggalkan sahur. Walau anna ahadakum yajra'u jar'atan min ma', meskipun kalian itu minum seteguk air saja. Ini juga sahur membedakan antara puasanya umat terdahulu. Umat terdahulu puasa tidak sahur. Sekarang kita disyariatkan, disunahkan untuk sahur. Saking pentingnya sahur, mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan, "Fala tada'u, jangan tinggalkan," kata Nabi. Meskipun hanya dengan minum seteguk air. Siapa tahu tadi malam habis tarawih makan lagi, kemudian ada hidangan berbagai macam itu. Kekenyangan, tidak ada semangat sahur. Saya sudah kenyang, tidak ada nafsu. Nah, jangan tinggalkan, kata Nabi. Meskipun hanya kalau kenyang, minum air saja. Fa inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Riwayat rawahul Imam Ahmad wa sanaduhu qawi. Jadi begitu istimewanya yang namanya ibadah sahur, sampai-sampai Allah dan para malaikat berselawat. Tentu beda makna solawat Allah dan malaikat. Allah curahkan kita ampunannya, rahmatnya, pertolongannya. Malaikat mendoakan kita. Jadi benar-benar bulan Ramadan ini bulan panen, limpahan kebaikan. Sampai-sampai sahur yang kelihatannya begitu remeh, tapi ternyata di situ luar biasa. Apalagi ibadah yang lain. Sahur saja itu luar biasa. Berbuka saja yang memang sudah nikmat, itu sudah luar biasa. Sunnah menyegerakannya. Benar-benar bulan limpahan, keberkahan, kebaikan. Sehingga kita rasakan betapa istimewanya Ramadan ini ketika sudah pergi. Rasanya itu luar biasa. Beda. Nah, sahur. Sunnah berikutnya adalah sahur. Kemudian sunnah berikutnya adalah takhirus suhur bihaitsu la yafsus takhir. Nah, sunnah kita sahur, waktunya sudah masuk ke sunnah sahur ini, yaitu setelah lewat jam 12. Tapi sunnah di dalam sahur ini tambah lagi istimewa, berlipat pahalanya, yaitu mengakhirkan sahur. Bihaitsu la yabhusut ta'khir. Mengakhirkan sahur dalam arti tidak membuat kewalahan.
dalam arti tidak membuat kewalahan. Wa yumsikuna deban anil akli qabla al-fayu, dan disunahkan imsak dari makan sebelum fajar binahwi khamsina ayah, seukuran 50 ayat, atau rubi sanah, seperempat jam, 15 menit. Disunahkan imsak 15 menit sebelum subuh, atau seukuran 50 ayat. Nah, supaya tidak kewalahan. Terutama kita yang mungkin sahur makanan-makanan berat, ada sambal, bumbu-bumbuan yang menyengat. Beda sahur dengan sekedar kurma. Rasulullah SAW beliau misalnya sahur dengan makanan ringan kurma, sehingga santai, mau sudah imsak mendekati cepat kita cepat bersih lah. Kalau kita makanan berat, bumbu buat sambal terasi, kalau terlalu dekat dengan kewalahan, bersihkan mulut dan sebagainya. Nah, jadi sunnah di dalam sahur itu adalah mengakhirkannya. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, lanjutan hadis tadi, senantiasalah manusia dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Lanjut lagi sunnah di dalam berbuka. Tadi yang pertama, sunnah menyegerakan berbuka jika sudah benar-benar yakin akan masuknya maghrib. Ada lagi kesunahan di dalam berbuka. Nah, tambah lagi kita amalkan ini, tambah besar lagi yang Allah anugerahkan kita keistimewaannya, pahalanya, panennya, tambah besar panennya. Bulan Ramadan disebut dengan bulan panen umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena benar-benar Allah siapkan bagaikan buah pohon yang sudah matang, buahnya tinggal dipetik. Tinggal dipetik saja, tergantung manusia maukah dia mempetiknya, tahukah dia cara memetiknya, begitu ya. Bisa. Nah, jadi itulah pentingnya ilmu tentang Ramadan, bagaikan kita mengetahui ilmu bagaimana memanen buah ini. Misalnya ada yang pohonnya bawah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Yang tinggi dengan ilmunya seperti kelapa. Kelapa tidak semua orang bisa naik kelapa. Tapi sekarang ada muncul ilmunya, ada yang manjat kelapa dengan alat yang begitu ringan dia naik. Ada juga dengan tangga. Jadi dia siapkan ilmunya sehingga mudah saja dia panen. Nah, begitulah Ramadan. Allah sudah siapkan kita buah yang sudah siap dipanen berupa amal, pahala yang dilipat gandakan, kebaikan, keberkahan, fadilahnya luar biasa. Tinggal kita tahukah kita cara memanennya. Nah, di antaranya ini seperti buah yang sudah siap dipanen. Sunnah dalam berpuasa segera berbuka jika sudah yakin waktunya. Di dalam berbuka ada lagi kesunahannya. Apa itu? Al-fitru ala rutabin witron. Disunahkan lagi di dalam berbuka itu menggunakan, yang pertama itu sunnahnya dengan rutab, kurma yang masih basah. Ya, kurma yang masih basah.
di Indonesia sekarang beberapa daerah sudah ada subur kurma berbuah. Sudah dia bisa menikmati, langsung dia panen, langsung pakai berbuka. Wah, indah sekali. Wa yuqaddimuhu awalan. Nah, ini yang diutamakan pertama. Fa illam yajid, jika tidak dapat, fa busrin, maka dengan ia yang sudah nomor 2 lah. Ya, nomor 2. Saya bukan ahlinya karena tidak pernah kita lihat di foto saja. Ya. Ya, yang nomor 2, nomor 1 ibaratnya masih basah, nomor 2 mungkin setengah kan? Setengah basah. Patamrin, baru tamr yang tersebar kurma-kurma di sekitar kita. Ya. Jadi alhamdulillah masih kita bisa mengejar keutamaan nomor 1 ini, kurma ini. Fama'i Zamzam, baru air Zamzam tuh. Kita ndak ada di sekeliling kita ini air Zamzam, tapi alhamdulillah ada kurma yang lebih utama lagi dari air Zamzam. Jika tidak ada air Zamzam, fama'in, air putih. Ya, air putih biasa. Itu urutannya. Nah, jadi ini sudah tahu kita cara panennya ini. Di dalam berbuka ada kekhususan lagi sunnahnya. Pertama, kurma. Jika tidak ada air Zamzam, jika tidak ada air putih. Ini yang utama. Fahulwin, baru yang manis-manis alami. Jika tidak ada urutan yang tadi, baru yang manis alami. Apa yang manis alami? Banyak kan? Manis alami. Ada air tebu, ada gula aren, air aren itu bahasa kami tuak manis atau air mateng. Ya. Ada kelapa. Banyak yang manis-manis alami. Nah, itu dulu. Baru yang pahalwa, manis yang dimasak, buatan yang dibuat. Nah, itu urutannya. Nah, jadi ini ilmu memanen. Manen di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang kita utamakan di dalam berbuka. Kemudian berikutnya al-ityanu bidu'ail iftar, membaca doa berbuka. Nah, jadi ini sunnah, tambah lagi semakin banyak kita melaksanakan kesunahan ini, maka semakin banyak juga kita panen keistimewaan pahala hidangan di bulan suci Ramadan. Baca doa iftar. Dalam riwayat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, zahabaz zama wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, berdoa. Wa yada'u bima sya'ah, dan juga berdoa apa yang kita inginkan. Nah, di antara tempat doa yang sangat istimewa juga mustajab adalah begitu kita takjil. Begitu kita kurma misalnya, kemudian didorong dengan air, berdoa. Nah, di situ juga letak yang luar biasa keistimewaannya berdoa.
Jadi tidak hanya Allahumma laka sumtu dan zahabaz zama, juga jika kita mau berdoa yang lain itu dianjurkan. Wa yada'u bima syaa. Doa sebentar, semenit, 2 menit. Terutama Allah berkahi kita, diampuni dosa kita, ditolong kita dalam mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian berikutnya sunnah di dalam bulan suci Ramadan, tabtirus shaimin, memberikan untuk berbuka puasa orang lain, bersedekah. Lima fihi minal ajril kabir, karena di dalamnya ada pahala yang sangat besar. Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Siapa yang memberikan berbuka orang yang berpuasa, siapa yang memberikan suatu untuk berbuka orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala orang yang dia berikan berbuka itu tanpa berkurang sedikit pun pahala puasanya orang yang kita berikan berbuka itu. Double. Nah, ini dikatakan minal ajril kabir, pahala yang sangat besar bagi orang yang memberikan orang takjil berbuka. Saking besarnya pahalanya ini, dia dapat pahala puasa double. Jadi begitu ringan, tapi balasannya 10 orang dia berikan untuk berbuka, 10 kali lipat dia double pahala puasa, tanpa berkurang pahalanya orang yang kita berikan berbuka itu. Kita baca hadisnya tadi sudah. Ada riwayat berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah. Dari Anas menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Fa jaa bi khubsin wa zaitin. Beliau datang waktunya berbuka. Kemudian Sa'ad bin Ubadah menyuguhkan Rasulullah untuk berbuka roti dan zaitun. Kemudian Rasulullah pun fa'akala, beliau makan, berbuka. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aftara 'indakumus sha'imun." Telah makan di rumahmu orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar. Telah makan makananmu orang-orang yang baik. Wa shallat 'alaikumul malaikah. Maka berselawatlah atasmu para malaikat. Nah, jadi ini doa jika kita berbuka di rumah orang, tempat orang. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. Keistimewaannya yang kedua, orang yang memberikan berbuka, orang yang berpuasa adalah malaikat akan mendoakannya. Malaikat mendoakan. Kemudian dalam riwayat yang lain keistimewaan orang yang memberikan berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi shaiman," siapa yang memberikan orang berbuka puasa, kana magfiratan li dzunubih, itu dapat menjadi penghapus dosa-dosanya. Wa itqa raqabah minan nar, itu dapat menjadi pembebasnya dari azab neraka. Wa kana lahu mithlu ajrih, dan itu baginya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa itu, double. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, tanpa berkurang pahalanya orang yang kita berikan berbuka itu.
Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Kami tidak semua kami dapat mengamalkan ini, memberikan orang berbuka karena kami banyak yang miskin, tidak punya apa-apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman ala tamrah. Allah akan berikan pahala ini siapa saja yang memberikan orang berbuka meskipun dengan sebiji kurma. Au ala syarbata ma, meskipun dengan seteguk air, au malqatil ma, meskipun dengan sedikit air susu. Wa huwa syahrun, jadi ini awaluhu rahmah dan seterusnya. Meskipun sedikit, apalagi kan di sini dijadwalkan takjil, itu luar biasa. Bukan sedikit tapi banyak diantarkan. Belum airnya, belum makanannya. Wa man saqa shaiman, siapa yang memberikan minum orang yang berpuasa. Jangan salah paham. Orang yang lagi puasa dikasih minum. Siapa yang memberikan minum orang untuk berbuka puasa pada waktunya. Saqahullah min haudi, maka Allah akan berikan minum dari telagaku, kata Nabi. Syarbatan la yazma'u hatta yadkhul jannah, setelah dia minum dari telagaku, kata Nabi, dia tidak akan kehausan sampai dia masuk surga. Akan kehausan yang dahsyat nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, kemudian menuju perjalanan yang luar biasa panjangnya, itu dalam kehausan yang dahsyat. Orang yang beruntung, orang yang Allah Subhanahu wa taala pantaskan untuk itu dapat minum dari telaganya Rasulullah, maka dia tidak akan kehausan. Dan Rasulullah pun memberikan kita sebuah bocoran. Di antara amalan untuk dapat minum itu, tentu jangan tinggalkan sholat yang memang dasar fondasi agama, tiang agama. Kasih minum orang yang berbuka, untuk berbuka puasa. Itu di antara keistimewaan besarnya adalah Allah akan berikan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia minum dari situ, maka dia tidak akan kehausan. Jadi ini yang salah satu yang kita idam-idamkan kelak. Mudah-mudahan kita tergolong, dipantaskan, dikaruniai oleh Allah dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu amalan. Benar-benar bulan Ramadan bulan panen. Jadi yang sudah kita bahas sunnah-sunnah puasa dan Ramadan. Pertama, segera berbuka jika yakin waktunya. Kemudian berbukanya yang pertama dengan kurma, baru dengan air putih kalau tidak ada air zam-zam, baru dengan manis alami. Urutannya kalau tidak ada yang tadi, baru dengan manis buatan. Kemudian sahur. Sahur itu mulainya dari lewat jam 12. Sunnah diakhirkan dan sunnah imsak sebelum 15 menit sebelum subuh. Kemudian disunahkan kita berbuka tadi dengan kurma yang ganjil. 3 mengikuti Rasulullah. Masih rasanya belum kelar, mau nambah 5 ganjil. 7. Kemudian jangan tinggalkan doa sunnah. Doa berbuka puasa dan pahala yang begitu besar, luar biasa banyaknya memberikan untuk berbuka puasa orang. Itu dapat pahala double. Kemudian sebagai penghapus dosa, sebagai pembebas dari neraka, menjauhkan kita dari azab neraka, didoakan oleh malaikat, dan insya Allah Allah berikan kita minum dari telaganya Rasulullah SAW. Mungkin ada tambahan usulan, persilakan.
yang manis manis alami kelapa atau ya es buah buatan es buah kan kita buat ada gula bercampur-campur di situ kan ya itu buatan iya termasuk alami ya tetap dapat sunnah berbuka sunnah pakai manis tapi ada urutannya tentu yang kalau kita amalkan yang urutan ini luar biasa tambah istimewa tambah besar pahalanya. Sesungguhnya dengan apapun kita berbuka, langsung makan nasi, sudah pokoknya dengan apapun. Tapi ada urutan-urutan yang jika kita amalkan tambah lagi panennya seperti itu. Ya. Mungkin ada tambahan. Masalah doa, utamanya selain doa berbuka. Sebenarnya kalau kita berdoa ini, terutama selain doa berbuka, kita ini cenderung menurutkan hawa nafsu, minta rezeki, minta itu. Nah sekarang ini sebenarnya yang disuruh oleh Allah berdoa itu doa apa yang paling bagus gitu? Yang disuruh oleh Allah gitu, kita berdoa supaya kita tidak berdoa tidak mengikuti hawa nafsu gitu. Kita minta rezeki aja gitu. Ada lain yang sehubungan dengan hawa nafsu gitu. Nah doa apa saja yang disuruh oleh Allah kita berdoa. Jadi di dalam ayat maupun hadis banyak sekali diterangkan tentang berdoa kepada Allah Subhanahu. Dan Allah sendiri benar-benar memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab. Pertama, secara umum Allah tempat kita meminta atau berdoa itu segala sesuatu sudah mengamalkan perintah Allah. Mengamalkan perintah Allah. Minta rezeki juga sudah mengamalkan perintah Allah. Minta rumah, minta apa, dan sudah mengamalkan perintah Allah. Nah di antara kemudian ada urutan kayak tadi. Kita berbuka puasa dengan apapun itu yang halal, itu sudah mengamalkan sunnah. Tapi ada urut-urutannya. Nah seperti tadi. Yang tidak kalah hebatnya nomor satu adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunan. Bahkan sampai begitu pentingnya namanya kita mohon ampun ini yang utama, sampai-sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, mendawamkan, menjaga mohon ampun kepada Allah sungguh-sungguh, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan di setiap kesempitannya selalu ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan kegundahannya selalu ada solusi. Wa razaqahu min haitsu, dan Allah akan rezekikan dari jalan arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sampai segitunya. Jadi hanya dengan istighfar di antara faedahnya Allah. Kan kita kadang minta atas kesusahan kita kan, termasuk rezeki, lupa istighfar. Sampai Rasulullah, siapa yang sungguh-sungguh istighfar, melazimkan istighfar, tenang, seolah-olah begitu, tenang. Nanti Allah akan buka jalan keluar atas masalah. Allah kasih solusi atas, dan Allah kasih rezeki dari yang tidak disangka. Itu kata Nabi. Nah, jadi kenapa? Karena di antara penghalang-penghalang itu adalah dosa. Nah, itu artinya kita dituntut sekali mengakui kita ini salah, dosa, berdosa. Nah, jadi yang sangat utama adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lepas untuk terus memohon hidayah. Karena Allah sudah sampaikan kalian itu tersesat kecuali yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku.
Nah, kita diajarkan doa mohon hidayah. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah tetap kita baca ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, mohon hidayah. Kemudian Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak. Kita tidak akan mampu tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon hidayah, mohon taufik inayah. Ini pertolongan-pertolongan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu urut-urutannya. Selalu mohon hidayah, inayah, taufik inayah, sehat wal afiat. Sehingga selalu digandengkan sehat dengan afiat. Karena beda. Afiat itu sehat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara umum kita mohon apapun itu, dunia, rezeki apa, itu sudah mengamalkan perintah Allah. Secara khusus lagi urut-urutannya ada seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Ini masalah takjil berbuka. Ini dari hadis tadi menyandarkan bahwa seorang yang bersedekah takjil ini untuk berbuka ini akan mendapat pahala orang yang berpuasa, sedangkan orang berpuasa ini tidak semua dapat pahala gitu. Artinya ada yang yang tidak menghiraukan puasanya, tidak mengendalikan penglihatannya, pendengarannya, karena dia sembrono lah puasanya gitu. Apakah di dalam berbuka ini kita perlu pilih orang lah gitu untuk ngasih lah gitu, karena disandarkan pahalanya ini kepada orang yang berpuasa dan kita dapatnya ini gitu. Gimana itu? Ya. Sehingga dijelaskanlah oleh ulama. Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan pertama, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah untuk pertama orang tua. Baru keluarga yang terdekat setelah orang tua. Baru setelah itu keluarga jauh. Baru setelah itu orang yang miskin-miskin lainnya lah. Ada juga ulama menjelaskan sedekah yang nomor satu itu adalah sedekah kepada ulama, baru kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau sudah kepada ulama, sudah pasti dia akan gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Entah itu berupa makanan, berupa uang, berupa pakaian, sudah pasti dia akan gunakan karena dia sudah ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Allah berfirman, hanya sannya yang takut kepada Allah ulama. Nah, sehingga sesuai dengan yang tadi. Pertama, kembali jawabannya kayak tadi. Kita memberikan berbuka kepada siapapun itu sudah dapat mengamalkan sunnah memberikan orang berbuka, pahala tersendiri yang sangat besar, penghapus dosa, kemudian menjauhkan dari neraka, itu faedahnya. Plus lagi jika mengamalkan kayak tadi, memberikan kepada ulama misalnya, pada orang yang ulama, maka plus mengamalkan apa yang disampaikan oleh ulama. Tentu semakin tinggi ibadahnya, semakin banyak yang didapatkan oleh orang yang bersedekah. Nah, maka tergantung keadaan masing-masing. Mana yang bisa kita jangkau. Sekitar kita banyak yang membutuhkan, meskipun siapapun dia. Bahkan ada hadis sedekah disampaikan ulama, di antara sedekah yang paling afdal bersedekah kepada musuh katanya. Musuh. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan apapun. Kadang memberikan orang yang dia cintai ada harapan, mudahan nanti dia balas, mudahan semakin baik. Ada mudah-mudahan kadang. Kalau musuh tidak harap apa-apa sudah. Sudah dia tidak suka, benar-benar dilepas, tidak. Nah, sehingga diantar. Nah, jadi disapu saja, maksudnya tidak lihat di mana kita bisa lepaskan secara umum. Kalau mau pilih-pilih berarti tambah lagi keistimewaannya kayak tadi.
Mungkin ada lagi. Tadi kan yang disebut dalam berbuka itu adalah untuk membatalkan puasa. Bagaimana kalau kita kasih dia setelah berbuka lagi itu, Ustaz? Kan kalau ini berbuka kan sedikit saja kan. Tapi Ya. kita ini sempat ngasih setelah berbuka misalnya. Gitu. Mana itu pahalanya gitu. Itu kita ini kok cerewet gitu sama Tuhan ini. Iya. Mau tahu aja pahalanya gitu. Iya. Betul. Jadi di antara sunnah bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sampai-sampai sedekah di Ramadan pahalanya dilipat gandakan menjadi wajib seperti berzakat. Luar biasa. Mau kapanpun bersedekah. Untuk berbuka dan untuk berbuka sudah luar biasa. Keutamaan yang sangat istimewa terkhusus bulan Ramadan. Nanti kita sampai sunnah berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Tidak sama dengan hari di luar Ramadan. Memperluas nafkah kepada keluarga, sunnah Ramadan. Memperluas sedekah, memperbanyak sedekah. Di dalam hadis Rasulullah adalah yang paling pemurah keturunan Nabi Adam. Manusia yang paling pemurah. Nabi besar Muhammad SAW. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, pemurah beliau bagikan angin yang berhembus. Di luar Ramadan saja beliau serahkan kambing ribuan kepada pemimpin suatu kaum, sehingga pemimpin ini bercerita kepada kaumnya, yang kaumnya itu sudah berencana mau membunuh Rasulullah. Saya ini dikasih ribuan kamu, Muhammad ini, akhirnya kaumnya ikut masuk Islam. Itu di luar Ramadan. Apalagi di Ramadan tidak ada waktu hari tanpa bersedekah. Nah, termasuk tadi mau sebelum berbuka, maka semuanya diamalkan, semuanya diperhatikan, memiliki keistimewaan masing-masing. Ya. Tinggal berapa waktu? 4. Oh, tinggal 8 menit. Kita baca lagi. Ciri-ciri orang yang diterima. Pertama, jawabannya adalah Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu rahasia. Artinya kita tidak dibukakan kasyaf, oh ini terima. Tapi di antaranya kita dapat penjelasan. Orang yang sukses di bulan suci Ramadan adalah orang yang ada bekasnya Ramadan itu setelah Ramadan. Seperti orang yang dapatkan haji mabrur, ada tandanya setelah pulang haji. Mana tandanya setelah pulang haji? Oh, dia semakin baik. Mungkin sebelumnya mata liar, maka sekarang sudah tidak liar mata. Mungkin sebelum haji lidah ini suka ngomong yang haram, pulang-pulang haji sudah dijaga. Mungkin sebelum haji dia suka minum, pulang-pulang sudah taubat. Nah, itu diantara tanda-tanda yang perlu dijaga. Begitu juga tanda sukses di bulan suci Ramadan, ia jaga semangat di bulan Ramadan, imsak, jaga diri dari mata memandang yang haram, lidah kontrol makan. Maka di antara orang yang mabrur di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan senang hati tetap jaga mata, jaga sholat tetap dijaga. Bukan berarti bulan Ramadan berlalu merdeka, mari kita tatap segalanya. Mari kita bicara menggibah sesuka hati. Mari kita sholat sesuka hati. Nah, tidak ada mabrurnya. Nah, itu tandanya. Di antara pertama, masalah diterima hanya Allah yang tahu pahalanya, balasannya. Tapi di antara mabrurnya itu ada tandanya, yaitu nilai-nilai bulan Ramadan dijaga.
jaga mata tetap, jaga lidah, semangat ibadah dijaga, sholatnya dijaga. Pokoknya perintah-perintah Allah dijaga. Ada bekas-bekasnya. Ada. Bukan habis Ramadan berlalu juga semua. Ya, itu diantara tandanya. Pas Ramadan. Doa. Ciri-ciri. Ciri. Jadi Rasulullah bersabda, orang yang berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berdoa untuk kezaliman dan selama dia tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim. Pasti dikabul. Selama dia tidak berdoa untuk kezaliman dan selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, bagaimana maksudnya ya Rasulullah tergesa-gesa dalam berdoa? Nabi menjawab, saya sudah meminta ini kok belum dikabulkan. Itu maksudnya tergesa-gesa. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tapi maksudnya tergesa-gesa, sudah lama saya berdoa ini supaya saya dapat ini misal mobil kok belum. Nah, itu maksudnya tergesa-gesa. Jadi itu yang. Nah, kemudian ulama menjelaskan orang yang berdoa itu pasti mendapatkan 3 atau salah satu dari 3. Yang pertama, dia akan diampuni dosanya. Mungkin dia tidak dikabulkan, tidak diberikan apa yang dia minta, tapi dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, langsung diberikan. Yang ketiga, ditunda. Entah beberapa waktu atau ditunda nanti di akhirat dia peroleh yang lebih besar lagi. Ini yang lebih besar. Ada dijelaskan oleh ulama. Ada orang yang berdoa, Allah sampaikan kepada malaikatnya, cepat kasih dia. Ada satu yang berdoa, jangan dulu kasih, aku sangat cinta, kata Allah. Sangat cinta dengan keluhannya kepadaku. Jangan dulu kasih, dikitukan malaikat. Jadi bukan kita seuzon kok belum, Allah tidak senang. Padahal saat itu mungkin Allah sedang mencintai kita. Senang Allah dengan rintihan kita. Dengan kita mendekatkan diri kepadanya. Jadi itu diantara gambaran doa. Memang kadang-kadang kalau yang pernah kita alami lah gitu. Saya dulu masih di Lombok itu, kan saya tinggal di kebun, kepingin dekat masjid. Atau diskusi sekarang kan, dulu itu kepingin kan, jarang saya sembahyang ke masjid gitu, pingin. Terus sekarang dikasih di masjid loh. Itu saya mau berarti sekarang dikabulkan. Itu menurut pendapat saya gitu. Karena pernah pingin dulu waktu saya tinggal di kebun. Saya dengar aja orang azan tapi jauh kan. Ya. Itu dan agak sulit kesananya, turun naiknya itu. Atau sekarang dikasih Ya. itu. Memang enggak kita bisa nilai lah. Enggak kita seperti sholat kok ada kadang rasanya enak gitu. Ada rasanya gersang gitu. Kalau berdoa ini kadang seperti enak begitu, kadang enggak kita lihat hasilnya gitu. Ya. Tapi saya pernah rasakan itu sekarang kan gitu. Karena pernah saya kepingin gitu seperti orang dekat dengan masjid gitu. Atau kasih di masjid gitu. Iya. Kalau perkataan dalam setiap kata itu dalam bulan Ramadan itu kan kadang-kadang doa-doa yang buruk itu lebih cepat daripada kata-kata yang baik yang dikabulkan itu. Itu dirasa. Apakah memang kapasitas doa yang buruk itu memang cepat dikabulkan atau yang baik itu? Karena iya. Doa untuk kezaliman itu tidak dikabulkan. Kadang orang, mudahan kamu jatuh, benar jatuh kan? Benar jatuh. Memang takdir jatuh. Kecuali orang yang dizalimi, meskipun dia bukan Islam, itu hebatnya. Salasun la turaddu da'watuhum. Sabda Nabi, ada 3
yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai maghrib. Makanya siang itu luar biasa berdoa, apalagi menjelang berbuka itu tambah lagi. Yang kedua, doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi itu luar biasa. Tapi hati-hati, misalnya kita dizolimi, dijelaskan oleh ulama, kalau lebih doa kita dari zolimannya orang itu, nanti lebihnya itu kita diminta pertanggungjawaban di akhirat. Misalnya orang sekedar pukul kita, tidak terlalu sakit, kita doakan benar kamu mati dia lebih daripada, nah itu nanti dituntut itu lebihnya. Kadang kita mengumpat itu lebih cepat daripada orang lain. Karena kita ingin mendoakan orang lain, doakan kamu biar kamu kaya, doakan kamu sukses, orang ajar kamu sukses ya. Nggak pernah kata-kata itu. Kami kurang. Artinya ketika kamu mengumpat orang inginkan kebaikan itu susah betul itu. Susah betul kan? Dengan mengumpat kebaikan, dengan kebaikan. Malah keburukan kita umpat. Seperti imamnya Masjidil Haram kan, ibunya pernah jengkel betul katanya pas dia kecil, luar biasa marahnya, jengkelnya, tapi dia lampiaskan doa jengkelnya itu dengan doa yang baik. Jengkelnya, mudah kamu jadi imam Masjidil Haram. Benar. Jadi ya, di puncak kejengkelannya doanya bagus. Ya, jadi tetap tidak boleh yang buruk-buruk. Siapa tahu di keburukan itu terjadi tipu daya setan. Pertama, kalau saya rasakan sendiri, kenapa kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu seperti kepingin doakan orang lain kalau orang berhasil, ada rasa iri, belum lurus tujuan kita kepada Allah, belum lurus, masih bengkok-bengkok, masih banyak dunianya. Seandainya orang lurus betul tujuannya hanya kepada Allah, niscaya dia akan menjaga dirinya. Tapi itu yang kita rasakan itu, belum lurus tujuan itu, masih banyak sanannya, cabang-cabangnya gitu, sehingga kita tidak mampu mengendalikan diri gitu. Karena kita masih banyak dunianya gitu. Karena kita hidup ini kena dengan ruh dan jasad kan. Jasad ini kepingin apa saja di dunia ini yang enak-enak gitu. Sedangkan roh kita sebenarnya kepingin kepada Allah saja gitu. Nah, itu yang belum lurus kita karena masih banyak dunianya. Ya, doakan semua masuk surga. Cuma makanya itu dalam ibadah ini kita mohon ya supaya diluruskan hatinya kan gitu. Itulah salah satu di antara tujuan ibadah kan, membersihkan hati supaya kita ini bisa lurus gitu. Dan harus rasakan itu memang di dalam hal seperti ini memang kita butuh seorang guru lah gitu. Maka ketika seorang ini kepingin taat kepada Allah, tapi dia tidak berguru, mustahil itu. Mustahil karena ini daya tarik antara langit dan jasad kita, ruh dan jasad selalu daya tarik. Sering menang. Kalau orang sudah menapaki tekun, tiba-tiba jatuh lagi. Nah maka itu perlu butuh guru lah gitu. Kalau orang bersama tidak guru, tidak mungkin itu. Tidak mungkin dia akan sampai kepada Tuhan. Ya kalau dia hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja ya bisa saja. Tapi kalau tujuannya ingin ketemu dengan Allah nanti itu, wah itu harus dia punya guru. Itu. Ya kita sudah anunya Ustaz. Kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita, dapat ilmu yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.